Hai, aku Salsa. Aku nikah muda di usia 23 tahun. Sayangnya, di usia pernikahan ketiga, suami aku dipanggil Yang Maha Kuasa karena divonis kanker usus besar stadium 4. Saat ini, aku sedang mengikuti Job Connector Digital Marketing di kampus Purwadika, cabang Jakarta. Jadi aku lulusan SMK Perhotelan di Kota Batam. Setelah itu aku ngambil sertifikasi tata busana di Jakarta Timur. Setelah itu aku lanjut untuk buka bisnis butik jahit di kawasan Cibubur. Tapi sayangnya bangkrut setelah pandemi. Rentang waktu dari bisnis tutup sampai ketemu suami itu sekitaran 1,5 sampai 2 tahun gitu, dan akhirnya aku lanjut ke nikah gitu. Aku nikah muda dan aku punya anak 2,5 tahun, cewek 1 orang. Tapi sayangnya suami aku akhir tahun lalu baru meninggal, dipanggil sama Allah karena divonis kanker usus besar stadium 4 gitu. Setelah suami meninggal dunia, hidup itu rasanya hancur banget ya. Bingung harus ngapain gitu kayak. Karena kan aku basicnya kesepakatan dengan suami itu full menjadi ibu rumah tangga gitu. Jadi emang suami tidak memperbolehkan aku untuk bekerja gitu. Jadi emang otak aku udah disetting nih jadi ibu rumah tangga. Hidup aku kayak hancur banget, kayak harus ngapain dengan anak. Akhirnya aku 2 bulan nggak kemana-mana, di rumah aja. Bahkan aku nggak mandi, nggak mau ketemu orang, nggak mau megang HP. Sempet mikir juga kayak, kayaknya aku mau jemput dia aja deh, mau bareng sama dia aja deh gitu. Bahkan aku nggak mikirin tuh kayak kalau di dunia itu ternyata masih ada anak aku. Akhirnya aku sempat ke psikiater juga. Ke psikiater itu nggak salah, bukan berarti kita ke psikiater itu gila, enggak. Waktu itu psikiater aku bilang sih, Mbak, dunia itu tuh keras, hidup ini tuh keras, dunia itu keras. Kalau kita yang nggak keras, nanti kita bakal kalah sama di dunia ini. Jadi mbaknya juga harus keras, kita lawan dunia ini gitu. Kalau mbaknya letoy, mbaknya nangis terus, ya kalah, kita bakal digulung sama di dunia ini. Jadi kata psikiater aku, kita harus ikut kayak dunia, kita juga harus keras. Ya dari psikiater itu aku tersadar kalau kayak, ayo Sasa gitu. Ternyata kamu tuh masih worth it untuk hidup, masih ada malaikat kecil yang matanya masih nungguin kamu pulang gitu. Dia masih punya masa depan yang panjang. Makanya setelah itu aku tersadar, walaupun gak gampang, karena umur 26 tahun ditinggal suami, itu gila sih guys, gila. Jadi untuk memutuskan join kelas di Purwadika, perjalanan jauh, nggak yang langsung ngambil keputusan, enggak, karena ini adalah keputusan terbesar dalam hidup. Kenapa aku rela menggunakan tabungan terakhir aku untuk join Purwadika? Karena menurut aku, kalau uang itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, itu kan akan habis beriringan dengan waktu. Kalau aku pakai tabungan aku untuk investasi ilmu, itu akan berguna untuk diri aku juga, mendapatkan ilmu yang bagus, ilmu yang baik, dan juga berguna untuk anakku di masa depan. Dengan aku mengambil keputusan tabungan aku dipakai untuk investasi ilmu, aku yakin dan percaya bahwa akan mendapatkan hasil yang berkali-kali lipat daripada yang aku keluarkan sekarang. Kenapa milih digital marketing? Itu pertanyaan yang banyak orang tanya juga. Sebelumnya aku sempat disuruh bapakku, udahlah kerja apa aja, yang penting anak bisa makan, kita punya gaji, yaudah kerja serabutan aja deh, nggak apa-apa gitu. Cuman aku kurang setuju sih. Karena menurutku kalau digital marketing ini kan pekerjaan yang masa depannya panjang menurutku, dan stabil juga.
mau kena corona, mau kena badai juga kayaknya dia masih oke di dunia digital ini. Jadi aku memutusin untuk ngambil digital marketing sih. Ya, digital marketing ini bisa kerja di industri apa aja, dan gajinya, pemasukannya, hasilnya itu bisa memenuhi kebutuhan anakku sampai insya Allah sampai dewasa nanti sih. Aku ngebayangin Salsa 5 tahun ke depan, Salsa yang udah menjadi seorang wanita yang mandiri, yang sukses, yang pemberani, lebih berani lagi, dan Salsa yang bisa melangkah lebih percaya diri lagi tanpa membandingkan dirinya dengan orang lain. Salsa yang bisa dibanggakan oleh anaknya, Salsa yang menjadi seorang performance marketer yang handal. Guys, capek itu wajar. Aku juga kalau capek pasti nangis dulu kok, itu wajar. Jadi jangan lawan rasa capek kamu. Kamu boleh istirahat, tapi istirahatnya sebentar aja, jangan kelamaan. Kalau memang kamu nggak bisa lari, kan masih bisa jalan. Kalau memang nggak bisa jalan, kan kamu masih bisa bergerak. Intinya, jangan berhenti kelamaan, jangan berlarut kelamaan. Gerak aja dulu, mau sekecil apapun, tetap gerak. Karena dengan pergerakan itu, hidup kamu bisa berubah.